aku ngapain gitu kan. Kebiasa kerja, kebiasa produktif, pegang duit sendiri kan kayak gitu. Iya. Terus ini apa-apa minta kayak bukan aku banget gitu kan rasanya. Terus suami juga udahlah corona mau kerja di mana, hamil lagi kayak gitu kan. Lagi hamil nggak mungkin ngelamar di perusahaan juga gitu. Iya, Nah, di rumah sini itulah awal mula aku nge-YouTube itu, kakak sepupuku datang. Kamu tuh daripada di rumah cuman tidur kayak gitu kan. Loh, bikin YouTube kayak ini orang-orang kamu kan seneng ngomong, seneng di maksudnya kayak seneng ngomong depan kamera gitu loh. iya, Subscriber paham. aku tuh 1 bulan udah 1.000. Kan syaratnya 1.000 subscriber 4.000 jam tayang tuh. Halo, Indi. Sering disebut Halo. Indi atau siapa nih? Indi ya, Uma Indi kalau channelnya namanya Uma Indi. Uma tuh sebenarnya kan panggilannya anakku, ndek aku. Jadi kebanyakan orang ngertine Uma Indi tuh nama aku. Padahal Uma kan Kan ya. panggilan ibu lah. Uma, Umi, Amis gitulah pokoknya. Jadi jadi ibu dari anak-anak kayak gitu ya. Karena wes Nah, ibu-ibu kan. Udah ibu-ibu. Indi, ya aku sebut Indi aja ya. Mm-mm. Indi, apa namanya? Aku tertarik nih tentang channel YouTube-mu. Kebanyakan kan membahas Mm-mm. tentang tutorial-tutorial. Nah, sejak kapan Iya. sih kamu masuk di dunia YouTube dan apa latar belakangmu mengenai eh, kegiatanmu sekarang di YouTube? Latar belakang kenapa kok aku nge-YouTube gitu ya. Ya, Aku mulai upload video itu sebenarnya 2016. Lama banget ya. 2016, ya 2016. lama sih. 2016 akhir, aku awal upload video tuh nggak niat nge-YouTube. Jadi seneng main semul itu dulu toh. Senang main semul terus bisa nge-share ke YouTube. Bisa nge-share ada satu videoku yang booming. Itu karena dia ditayangin di JTV, aku nggak ngerti. Terus booming. Booming, aku nggak tahu kalau YouTube bisa menghasilkan, maksudnya rupiah gitu ya Iya, istilahnya. uh. Nah, aku nggak ngerti. Terus 2016 kita masih kuliah dong mas. Oh iya, kuliah Terus di jurusan desain interior, interior ya, di kampus di ISI ISI Surakarta. Surakarta. Nah Oke. itu aku pas itu tuh jadi main small tuh kayak iseng-iseng hibur diri karena tugas akhir kan pas Tugas 2016 akhir akhir ya. itu kan tugas akhir jadi tugas akhir terus kalau sumpek di kosan main small padahal suaranya pas-pasan ternyata masuk JTV terus dikasih tahu sama tetanggaku yang di Blitar gitu kan. Nah kan udah jarang pulang karena TA itu kan. Kamu masuk JTV masa gitu. Oh Oh, karena video yang di YouTube kali ya wes. Terus setelah itu aku nggak pernah upload. Jadi udah selesai kuliah itu kan langsung seminggu ya setelah ya. sudah alhamdulillah langsung kerja di salah satu CV di Solo kan. Di Solo itu di desain interior juga. Jadi aku jadi kayak interior designer gitu loh di sana. Nah itu udah nggak pernah main semua karena sibuk terus udah nggak main semua pokoknya nggak main YouTube nggak main semua dan nggak main YouTube karena dulu YouTubean tuh cuman kayak ya udah sih biar apa videonya ke upload bisa ditonton lagi gitu loh video semulnya terus akhirnya udah berjalan kan terus awal aku kenapa upload lagi tuh awal Mei kemarin jadi baru berapa bulan 2 bulanan Baru, lebih dikit oh ya ya ya. Awal Mei tahun ini ya, ini 2020. Berarti waktu mm-mm. corona ini ada hikmahnya kan ya. Jadi lebih lebih beraktivitas, lebih produktif. Ya, terus Jadi setelah upload, aku kenapa aku main YouTube jadi sebenarnya tuh udah lama pengen nge YouTube sama suami kan karena suami itu uh, seneng musik
Jadi dia tuh bisa main segala macam alat musik. Terus aku seneng nge-cover lagu walaupun suara pas-pasan gitu ya. Pengennya tuh kayak nge-cover. Tapi aku sama dia tuh masih kayak yang sibuk sendiri-sendiri. Aku kan jadi asdos juga di kampus ISI gitu kan. Untuk S1. Tapi S2 aku kan belum selesai. Iya, Jadi iya. sambil kuliah, sambil asdos, sambil freelance interior gitu loh. Aku sambil tetap freelance desain interior kayak gitu kemarin tuh. Terus mau nge-YouTube tuh kayak nggak jadi-jadi. Padahal tuh udah pengen lama gitu. Pengennya kontennya musik sebenarnya tuh awalnya. Terus karena nggak jadi-jadi, terus mikirnya ketika mulai corona, kan aku udah nggak diperpanjang kontraknya untuk uh, asisten dosen itu kan. Iya, iya. Soalnya kampus juga kita dosennya nggak ngajar, nggak butuh asisten dong gitu. Cuman daring-daring online aja kan. Ya udah Dari akhirnya online aku ya. aku kayak istilahnya agak pengangguran karena freelance aku juga kayak sepi-sepi gitu loh. Apalagi tambah aku kan hamil juga. Terus tahu hamil tuh udah bisa kandungan udah 3 atau 4 bulan gitu loh Mas. Jadi nggak tahu kalau awalnya tuh hamil tuh nggak tahu. Terus pas tahu oke, mungkin suruh istirahat aja nggak kerja. Ya udah aku di rumah yang kerja suami. Terus aku gabut, aku ngapain gitu kan. Kebiasa kerja, kebiasa produktif, pegang duit sendiri kan kayak gitu. Iya. Terus ini apa-apa minta minta kayak kayak bukan aku banget gitu kan rasanya. Terus suami juga udahlah corona mau kerja di mana hamil lagi kayak gitu kan, lagi hamil nggak mungkin ngelamar di perusahaan juga gitu. Iya, Karena aku udah lama nggak balik ke Blitar kan, 5 bulan kayaknya, 5 bulan dari November ke apa ya, 4 bulan 5 bulanan pokoknya aku nggak pulang ke Blitar. Terus ya udah aku pengen mudik sebelum transportasi ditutup, aku mau mudik gitu kan. Ya udah akhirnya mudik naik kereta. Nah, di rumah sini itulah awal mula aku nge-YouTube itu, kakak sepupuku datang. Kamu tuh daripada di rumah cuman tidur-tidur kayak gitu kan. Loh, bikin YouTube kayak ini orang-orang kamu kan seneng ngomong, seneng seneng maksudnya kayak seneng ngomong depan kamera gitu loh. Kayak dia tuh tahu kalau aku dari kecil kan aktif aktif gitu loh anaknya. iya, Jadi iya. karaktermu tuh kayak gitu kan. Daripada cuman gini ya udah nge-YouTube aja. Nah, terus orang tua aku tuh kok iya pasang wifi. Terus aku mikir, kenapa nggak dimanfaatin daripada aku nganggur gitu kan. Suami dukung. Dulu tuh kan selain sibuk kerja juga bingung mau editingnya gimana karena nggak Iya. ngerti, masih harus belajar. Mikirnya editing tuh harus pakai laptop, harus edit video yang bagus dan sebagainya. Udah aku banyak searching di YouTube juga. Aku lihat channel-channel yang lain yang bisa pakai HP, nggak perlu pakai kamera bagus. Caranya edit pakai HP tuh gimana? Semua tak pelajarin satu-satu. Terus syaratnya nge-YouTube tuh apa? Biar ada penghasilannya gimana? Semuanya tak pelajarin. Terus aku mikir, awalnya kan aku cuman upload kayak ini kan, tutorial belanja di Shopee kayak gitu kan Belanja, iya, awalnya. awalnya. Yang awalnya kan itu yang awal Mei ini loh. Nah, terus aku mulai mikir, ternyata orang mau nge-YouTube tuh harus belajar, nggak cuman asal upload video selesai gitu kan. Iya, iya, benar. Nggak cukup kita upload, ditonton orang, nggak bisa. Video kita emang muncul di pencarian, belum tentu. Video Iya, kita iya, emang menarik benar. buat, belum tentu kan gitu kan. Belum tentu orang butuh gitu loh ke video kita, kecuali kita artis yang sekali upload dia langsung ditonton banyak Ya, orang gitu benar. kan. Nah, itu akhirnya aku mikir, wah ini kayaknya bagus jadi konten kayak gitu. Jadi aku mikir, orang tuh pasti butuh tahu caranya upload yang benar gimana, caranya bikin ini itu bikin sampul gimana, setting ini gimana. Nggak semua orang tuh langsung tahu dan pasti butuh belajar gitu kan. Akhirnya aku mikir, wah ini bisa buat, yang pertama bisa buat konten, yang kedua bisa manfaat untuk orang lain gitu kan aku mikirnya. Ya udah aku santai awalnya tuh nggak yang kayak ngejar banget gitu loh. Ya, Subscriber aku paham, tuh paham. 1 bulan udah 1.000. Kan syaratnya 1.000 subscriber 4.000 jam tayang tuh. 4.000 jam Uh, tayang ya. nah, 1 bulan itu udah 1.000 dan aku tuh kayak nggak nyangka, nggak nyangka banget kalau dalam 1 bulan bisa 1.000 subscriber itu tuh aku awalnya tuh nggak berani nge-share ke sosial media karena kayak malu gitu loh Mas. Oh Ini ya, paham. nge-YouTube, ini nge-YouTube kayak gitu. Padahal dengan kamu men-share itu bukannya kamu membangun lokal branding personalmu kan? Iya, benar-benar.
Harusnya kayak gitu. Nah, Jadi itu awalnya yang ada kalau seminggu pertama itu aku nggak share, terus aku mikir, ah ngapain mikir omongan orang kan ya, terus iya, siapa tahu malah orang banyak yang tertarik gitu loh, pikirku gitu. Wah, diejek-ejek ya wis biarin, wis udah biasa kan kita seniman iya, itu iya. diomongin orang, udah biasa. Memang itu makanan kita Ya udah, sehari-hari sih. betul betul. Soalnya kita di kampus juga mau apa kayak karya kita bagus nggak dipuji, kalau karya kita jelek dimaki-maki. Jadi udah biasa kan Iya, kitanya, ya ya udah udahlah. biasa. Aku mikir ya udah, aku mulai seminggu setelah itu tuh baru mulai kayak nge-share di WA dulu, belum berani di Instagram. Lama-lama yaudah di Iya. Instagram. Ternyata feedbacknya tuh dari sosial media tuh banyak loh mas. Uh, Hmm. di sosial media tuh di Instagram itu kan banyak yang kita nggak kenal gitu kan. Walaupun kayak yang follow kita tuh belum tentu kita kenal semua gitu. Dan itu banyak kan di studionya kita bisa lihat kan yang subscribe kita tuh dari mana aja, misalnya dari sumber eksternal Instagram atau apa itu kan kita bisa lihat kan. Nah kayak gitu ternyata tuh banyak yang dari Instagram dan WhatsApp itu lumayan. Teman-teman ayolah subscribe channel aku, maksa-maksa sih, bantuin lah, bantuin kayak gitu, awalnya gitu sih. Jadi apa namanya, indie itu memang sebenarnya awalnya itu iseng-iseng kan ya. Awalnya iseng-iseng, tapi kenapa ini nggak menjadikan sebuah profit kayak gitu ya kan? Nah, pernah nggak sih mikir, Ya karena apa ya, pernah nggak sih mikir kalau iya ini kalau dapat profit, kalau enggak, pernah mikir kayak gitu enggak? apa ya, aku aku tuh tiap ngelakuin sesuatu biasa dari kecil tuh harus maksimal gitu loh mas, nggak mau setengah-setengah gitu. Sama ibuku tuh udah di apa kayak didoktrin atau dibiasain kayak gitu. Tiap melakukan sesuatu harus maksimal. Nah, aku sendiri untuk YouTube, walaupun aku masih belum maksimal banget karena aku juga masih belajar kan ya, masih Iya. belajar terus caranya ngomong yang di depan kamera kayak gimana yang baik dan benar, terus yang pokoknya ngedit gimana itu aku pertama tuh nggak mikir dapat profit kapan ya gitu tuh, nggak terlalu mikir gitu. Jadi dapat alhamdulillah, kalau kekejar, kalau enggak ya udah gitu. Nanti pelan-pelan aja toh. Kita cewek, aku cewek gitu ya, dari suami juga dapat nafkah gitu kan, terus di rumah orang tua makan tinggal makan gitu istilahnya gitu. Paling butuhnya kan susu anak, pampers kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau aku mikir kalau nggak dapat dari YouTube gimana? Ya udah gitu, kayak kita main Instagram, emang kita di Instagram dapat duit enggak kan? Jadi Tapi kayak kita seneng. jenis bonus gitu ya. Nah, Kita tapi kan kita seneng. ya Nah, kita senang, kita melakukan apa hobi kita, ya nggak tahu bonusnya ya profit itu mungkin ya. Seperti itu mungkin. terus aku tuh nggak nyangka, ini kan aku udah nyampe 3.900 3.000. sekian kan. Insya Allah semoga ya, semoga besok tuh nyampe 4.000 gitu. Ya, Itu amin. aja ketika aku umumin aku mau ngadain giveaway lah nanti monetisasi gitu kan. Pas 1.000 subscriber kan aku adain giveaway, mini giveaway kecil-kecilan gitu. Ah, Itu lumayan ngaruh loh di uh, apa subscriber aku tuh nambah berapa ratus gitu, lumayan banget pokoknya. Nah itu aku mikir, wah ini bisa juga untuk nambah jam tayang sama subscriber aku nanti gitu kan. Monetisasi, ternyata aku kok dapat sponsor teman. ya, Aku alhamdulillah. tuh nggak, Kalau harus dapat alhamdulillah sponsor. aku dapat sponsor. Ada, jadi sponsornya itu sebenarnya teman ya, teman yang dia dari ada 2 produk skincare, sama dia dari percetakan gitu loh mas, dia pengen ngasih sponsor hadiah gitu kan. Iya, Jadi iya. dia ngasih hadiah, nanti feedbacknya kan Instagram dia aku promosiin kayak gitu. Terus sama HP, counter HP yang dulu langganan aku tuh, sini tak promosiin channel apa, sini tak kasih sponsor channelmu tapi IG ku baru dipromosiin ya, dia kayak gitu. Oh ya mau lah aku kayak gitu kan. Jadi nanti nunggu monetisasi ya aku gitu kan. Iya, Itu iya, iya. juga baru mingguan yang lalu dia apa ada tawaran-tawaran kayak gitu. Itu kan gini loh, kita tuh yang penting usaha dulu, uh, sharing, berusaha untuk bermanfaat buat orang lain dulu. Toh aku nggak nyangka kalau feedbacknya akan langsung ada sponsor. Nggak semua bisa dapat gitu. Mungkin ya Allah ini kayak jalan gitu loh dari Allah. Nah
giveaway itu menurutku ya sangat berpengaruh untuk perkembangan channel kayak gitu. Wow, menarik sekali ya. Ya mungkin dapat bermanfaat bagi orang lain ya itu pasti. Itu karena kalau saya lihat sih dari channel-channel YouTube memang kebanyakan memang apa ya, pembelajaran sih. Tapi apakah kamu akan melakukan eh, pembuatan channel pembelajaran terus? Atau mungkin berkembang ke yang lain mungkin? Sebenarnya aku tuh pengen ngevlog gitu loh Mas dulu tuh kayak apa ya main kemana ngevlog. Tapi karena kondisi kayak gini kita nggak bisa main kemana-mana kan. Awalnya tuh Iya. aku mikir channelnya tuh yang aku bisa dari rumah gitu. Terus anakku kepantau, akunya nggak terlalu keluar karena suami kan jauh. Nggak baik kan, cewek keluar sendiri-sendiri kan juga nggak bagus gitu loh. Iya. Jadi mungkin kalau aku udah balik ke Klaten, kan suamiku di Klaten. Udah balik ke Klaten, aku mungkin nambahin untuk nge-vlog juga, tapi tutorial untuk YouTuber pemula atau tutorial yang lain tuh aku tetap ada gitu. Jadi kayak ada dua, kalau sekarang kan ada nge-vlog tuh paling cuma pas aku ke rumah sakit atau apa kayak gitu kan. Mungkin tetap pengennya nge-vlog juga, pengen, nggak tahu kapan. Ya memang sebenarnya channel itu emang harus dikembangin secara serius sih untuk dapat berkembang. Mm-mm. Seperti kita membesarkan anak. Jadi itu harus step by Mm-mm, step betul, betul. agar semuanya bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, untuk penutup, menurutmu apa yang harus dilakukan sebagai YouTuber pemula? Rajin upload. Harus upload Kontennya kalau aku ya. bebas ya? Konten itu, jadi ada dua orang temen aku, itu udah nanya, Di kamu kok bisa toh channelnya cepet banget gitu loh, cepet banget 1000 subscriber, terus nonton banyak ini gimana gitu kan. Terus aku ngasih tahu dia, oh kalau aku tuh dulu awal-awal nge-YouTube, setiap hari aku upload. Jadi enggak yang sehari kita upload misalnya 3 video dalam Ya. satu hari. Besok nggak upload, itu jelek banget loh, Mas. Itu jelek banget. Jadi kita, konsistensi kita untuk upload tuh harus ada. Misalnya aku emang dalam sekali bikin video itu cuma satu, aku bikin 2 sampai 3 video. Tapi aku uploadnya tuh nggak satu kali, misalnya hari ini, besoknya. Kalau bikin YouTube, aku tiap hari upload. Terus bulan berikutnya atau 2 minggu berikutnya tuh aku 2 hari sekali. Sampai sekarang aku masih rutin 2 hari sekali. Itu satu kenapa channelku cepat berkembang menurutku kayak gitu. Karena kalau video kita dikit orang mau tertarik dari mana gitu kan channel kita. Mau lihat Iya sih. apanya gitu. Kalau banyak video kita kan orang bisa oh orang ini tunjukin channelnya tuh bikin ini kayak gitu. Kalau aku terus teman-temanku yang dua tuh, ayolah aku motivasi dan sebagainya. Tapi ternyata nggak semua orang tuh bisa ngelakuin itu mas. Ya udah nanti gitu. Nanti aja bikin videonya belum sempet gitu gitu. Berarti kembali lagi ke disiplin ya, tentunya. Ya, terus Disiplin, target disiplin kerja target dari gitu. Indi sendiri nih. Pasti kan setiap orang Mm-mm. punya target nih. Nah, apa sih Ya, target Indi dalam YouTube itu? dalam nge-YouTube atau dalam Ya, dalam YouTube entah itu dari subscribernya itu pengen sekian juta aku belum kebayang atau sampai situ. mungkin Jadi nanti menjadi apa ya? sebuah manajemen besar yang membuat entertain di YouTube atau gimana? Kalau aku yakin ya, semua yang bikin YouTube tuh pasti punya bayangan atau punya keinginan untuk seperti itu. Aku yakin pasti semuanya nggak usah munafik, pasti pengen gitu kan. Cuman untuk sekarang aku lebih ke jalani dulu gitu loh. Toh ini masih aku tuh masih awal banget. Dan aku nggak mau setengah-setengah kalau ngejalanin sesuatu. Jadi kalau emang mau nge-YouTube, ya seriusin lah nge-YouTube gitu kan. Toh aku nganggur gitu loh. Kayak dulu aku kuliah interior sampai sekarang juga nggak aku tinggalin, aku masih freelance gitu, aku masih nerima gitu loh di interior ini di bidang aku gitu kan, walaupun nggak kayak pas ngantor tiap hari gambar, cuman aku masih ada lah job-job dikit-dikit masih ada untuk biar ilmuku tuh nggak hilang. Dulu pas kuliah juga aku nggak mau setengah-setengah, kalau
walaupun lulusnya molor 1 semester, tapi kata orang di jurusan desain interior gitu ya, lulus 4,5 tahun udah bagus gitu kan. Iya sih, itu semuanya gitu. Beasiswanya kan cuma 4 tahun tuh. Ya udah yang 1 semester, aku tuh sebenarnya sedih 1 semester harus bayar. Jadi nggak boleh lebih dari 1 semester. Kayak gitu. Cuman ya S2 ini karena aku udah berumah tangga gitu kan. Terus ada anak, jadi ya nggak bisa kayak dulu yang berangkat pagi, pulang pagi untuk ngerjain tugas. Akhirnya aku ambil cuti dulu sementara, mungkin 1 tahun cuti untuk fokus lahiran sama anak, nanti aku baru lanjutin lagi sama ngembangin channel YouTube aku pelan-pelan kayak gitu. Ya, semoga apa yang diinginkan tercapai. Amin. Dan terima kasih sudah share